Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai Microsoft Excel. Teman-teman lihat di ininya ya, di modulnya. Di sini beberapa perintah dalam menu mempunyai submenu. Perintah ini ditunjukkan dengan panah di sebelah kanan perintah tersebut. Perintah yang dapat diakses adalah perintah yang berada dalam submenu tersebut. Nah, karena mungkin di sini Microsoft Excel-nya versi terbaru ya, teman-teman. Jadi mungkin saya jelaskannya yang di sininya aja, yang di toolbar-nya. Nah, kan ini ketika kita mengklik menu bar ini, otomatis toolbar-nya akan berubah. Nah, di setiap toolbar-nya itu di sebelah kanannya itu ada tanda panah. Nah, ketika kita klik tanda panah itu bakal muncul submenu di setiap toolbar-nya ya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk memanfaatkan perintah tersebut untuk mengolah data yang kita inginkan gitu, misalkan, atau memodifikasi sel yang kita inginkan. Misalkan kalau kita pengen mengubah font dari sel B2, kita klik di kotak font di sini. Nah, di sini kan di font ini di sebelah kanannya ada tanda panahnya. Nah, teman-teman tinggal klik. Nah, ada berbagai macam font di sini. Teman-teman bisa pilih. Misalkan font Arial Black misal. Nah, dia otomatis sel yang aktif akan berubah fontnya. Gitu. Selanjutnya menggunakan perintah melalui keyboard. Nah, di sini mungkin maksudnya kita bisa menggunakan shortcut ya, agar lebih mudah untuk atau lebih cepat untuk tidak usah menggunakan perintah lah, istilahnya, untuk lebih mempermudah pekerjaan kita. Contoh, kita ingin membuka suatu file atau dokumen, kita bisa memanfaatkan shortcut keyboard dengan Ctrl O misalkan. Nah, ini otomatis dia masuk ke tab file ya. Nah, otomatis dia bakal masuk ke tab file. Nah, di sini langsung ke menu open. Kita bisa mencari dokumen yang kita ingin buka gitu. Atau yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan shortcut keyboard Ctrl S untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Gitu. Atau Ctrl P untuk mencetak dokumen yang telah kita buat. Nah, selanjutnya di bagian selanjutnya di sini ada yang D ini mengakses menu menggunakan keyboard. Menu dapat diaktifkan atau dibuka menggunakan keyboard tanpa mouse. Tekan tombol Alt atau slash. Tombol Alt ditekan bersama huruf yang bergaris bawah, maka menu akan terbuka. Misal Alt plus F, maka menu file terbuka. Terus ini selanjutnya gunakan panah bawah atas untuk memilih perintah, panah kanan untuk memunculkan submenu. Tekan tombol panah bawah atau atas sehingga menu file akan disorot. Tekan enter pada pilihan Anda. Jika ditekan tombol slash, maka menu file akan disorot atau aktif. Gunakan tombol navigasi untuk memilih perintah dan enter untuk menentukan perintah. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Nah, kita Ctrl F. Alt F. Nah, ini di sini langsung muncul beberapa pilihan file di sini ya, file yang telah yang pernah
atau yang pernah teman-teman buka, atau teman-teman juga bisa memilih file-file yang ingin dibuka. Itu mungkin beda ya di versi Microsoft teman-teman ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri atau teman-teman bisa explore sendiri untuk Microsoft Excel yang teman-teman punya gitu. Nah, selanjutnya di bagian selanjutnya ini ada menu dengan klik kanan, shortcut menu. Shortcut menu hanya berisi perintah yang dapat berlaku pada objek yang ditunjuk oleh pointer mouse. Cara mengaktifkannya adalah dengan mengarahkan pointer mouse pada suatu objek. Klik kanan mouse, maka akan ditampilkan menu. Pilih perintah seperti pada menu pull down. Nah, di sini misalkan di dalam sheet ini atau sel F3 kita klik kanan, maka akan muncul submenu atau perintah-perintah untuk memodifikasi atau melakukan sesuatu pada sel aktif gitu. Lalu bagian selanjutnya itu ada di sini rumus yang ditampilkan atau formula bar ya. Mengisi sel dapat juga dilakukan melalui formula bar. Tombol navigasi dapat digunakan saat mengentry data menggunakan formula bar. Untuk mengunci data dalam sel, gunakan tombol enter pada keyboard atau enter button pada formula bar. Nah, misalkan teman-teman ingin melakukan atau menuliskan rumus di dalam suatu sel. Misalkan kita punya di sel, kita buat ulang aja ya. Misalkan di sel A2 kita tulis 30. Sel B2 kita tulis 20. Oh, ini belum diganti ya si fontnya. Kita ganti. Nah, kita bisa melakukan perhitungan dari data yang telah kita input, yang di input di dalam sel A2 dan B2. Nah, kita pengen melakukan perhitungan nih. Nah, hasilnya kita akan simpan di C2. Nah, kita bisa memasukkan atau menginput rumus di dalam formula bar ini. Misalkan kita ingin menjumlahkan sel A2 dengan B2, sama dengan di sini yang akan kita jumlahkan sel A2. Kita klik sel A2-nya, lalu ditambah sel B2, klik lagi sel B2-nya. Lalu ketika kita ingin menguncinya atau ingin melihat hasilnya, kita tekan enter. Nah, ini hasilnya di sel C2, hasilnya itu 50. Gitu teman-teman.